Halo teman-teman, kali ini kita mau buat tutorial bagaimana caranya setting switch Aruba 6000 ya guys. Ini tampilannya. Jadi switch Aruba 6000 ini adalah switch yang support PoE 24G. Kita yang setting yang 24 port ya guys. Kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi kita harus siapkan kabel Type C to USB. Jadi untuk Type C kita colok di konsol switch, dan USB kita langsung colok ke laptop ya guys. Setelah itu kita pastikan untuk port yang kita gunakan ini adalah port COM. Kita cek di device management. Jadi port COM yang kita gunakan ini adalah port USB ya guys. Jadi untuk speednya itu kita harus pastikan jangan port 22. Kita gunakan speed 11.5.200. Jadi ini untuk port USB to COM. Oke, 9600 ini adalah port defaultnya mereka. Jadi kita harus ganti ke 11.5.200 untuk connect ke device. Jadi yang pertama ini kalau device sudah menyala, jadi ini dia tidak mau langsung connect ya guys. Jadi ini nunggu dulu. Nah ini saya cut videonya, Jadi proses cut itu adalah berikan dia untuk restart. Jadi kita harus restart dulu. Habis itu powernya kita cabut dulu. Setelah itu kita masukkan lagi. Jadi si device akan otomatis restart. Makanya dia langsung bisa masuk. Tapi untuk putihnya ini jangan di close ya guys. Jadi untuk config ini kita harus menggunakan putih di sini, aplikasinya putih. Jadi untuk settingan ini saya ada beberapa list, yaitu VLAN. Kita bagaimana caranya setting VLAN, penamaan switch itu seperti apa, terus VLAN berapa yang kita mau setting, IP VLAN-nya, IP root-nya, terus VLAN akses, dan yang lebih penting itu adalah VLAN trunking. Dan untuk ini ada saya beberapa list. Yang pertama itu adalah VLAN yang dimaksud adalah kita harus membuat beberapa VLAN yang kita gunakan di dalam switch, yang kita lewatkan di dalam switch. Jadi untuk VLAN sendiri itu source-nya kita sudah buat di router utama. Jadi VLAN itu untuk IP-nya itu udah kita config di VLAN utama. Kita fokus ke setting untuk VLAN di switch ini saja. Jadi VLAN di situ kita ada buat 3 VLAN. Nanti untuk caranya kita tutorialkan. Dan yang kedua itu nama switch itu adalah inisial dari switch itu sendiri. Itu nanti kita buatin di nama switchnya. Dan yang ketiga itu adalah IP VLAN management. IP VLAN management itu artinya switch itu memiliki IP sendiri yang untuk remote si switch itu sendiri. Jadi nanti tutorialnya juga kita buatin. Untuk yang keempat itu adalah IP root. IP root itu fungsinya untuk kemana kita akan akses si switch tersebut. Nah ini kebetulan sudah selesai dia restart. Jadi kita coba masuk. Jadi untuk yang pertama ini kalau switch baru itu dia langsung minta password. Jadi ada kalanya jika si switch tidak meminta password, jadi kita harus kasih password dulu dia dengan komen pertama itu adalah user admin password. Jadi nanti kita ketikkan user admin password di situ guys, seperti di tutorial kita berikut ya guys. Untuk yang pertama login, kita menggunakan user admin dan passwordnya kosong. Jadi kita langsung enter saja untuk passwordnya. Jadi dia langsung masuk karena defaultnya itu admin dan passwordnya kosong. Jadi yang harus kita lakukan untuk ke password, jadi untuk setting password maksudnya, sorry. Jadi kita
ketik user admin password untuk menambah password baru yang akan digunakan untuk mengakses si switch Aruba tersebut. Jadi kita ketikkan passwordnya, jangan sampai salah dan selanjutnya kita exit, lalu kita simpan settingan berikut dengan command write memory, atau bisa kita singkat langsung dengan WRMEM. Jadi itu artinya write memory. Jadi itu untuk coding simpannya. Dan kita coba untuk masuk lagi. Jadi kita di awal itu kita exit, jadi kita harus masuk kembali ke device si switch tersebut dengan masukkan user admin dan password yang sudah kita buat tadi, lalu enter, dan switch akan masuk ke device berikut. Nah ini sudah masuk ke device tersebut. Kita coba untuk Shoran ini mengecek untuk isi dari switch tersebut. Ini masih default ya. Untuk port 1 itu masih VLAN akses 1, port 2 dan belum ada VLAN di situ. Kita sekarang coba buat VLAN. Itu di list yang pertama itu cara membuat VLAN. Jadi kita buat VLAN ada 3 ya. Ada VLAN 10, ada VLAN 18 dan 20. Untuk VLAN 10 kita buatin name. Jadi setiap buat VLAN 10 terus dilanjutkan dengan komen name VLAN manajemen lalu enter. Nah itu nanti otomatis akan dinamakan VLAN 10 dengan nama VLAN manajemen. Untuk yang kedua VLAN 18 perlakuannya sama. Kita buat VLAN komen VLAN 18 dengan nama VLAN office. Dan ketiga yaitu VLAN 20 dengan nama VLAN CCTV. Oke, kodenya seperti itu. Jadi semua enter lalu exit. Jadi harus keluar dari VLAN tersebut gitu. Jika sudah selesai, kita coba cek lagi. Kita pastikan lagi apakah itu sudah tercreate atau belum tercreate dengan benar. Nah ini sudah ada 3. Terlihat VLAN 1 itu VLAN defaultnya dari bawaannya switch, yaitu VLAN setelah itu VLAN 10, VLAN 18 dan VLAN 20 sesuai dengan apa yang kita buat dan nama yang kita masukkan tadi. Oke, lalu yang selanjutnya kita langsung buat hostname. Bagaimana caranya biar switch kita ini dilabelin nama. Jadi untuk komennya itu adalah host apa. Jadi kita masuk ke config dulu. Dari awal itu kita masuk ke config dulu, baru setelah itu kita ketikkan komen host lalu apa gitu. Saya buatnya ini switch baru. Jadi sudah kita create itu switch baru. Untuk selanjutnya kita buat IP VLAN manajemen. Jadi IP VLAN manajemen itu artinya VLAN yang tadi saya buat. Jadi VLAN manajemen ini adalah VLAN yang mengakses si switch tersebut. Jadi VLAN manajemen itu saya gunakan VLAN 10, yaitu VLAN manajemen yang tadi dengan komen sebagai berikut. IP address-nya berapa? Jadi untuk IP address itu adalah pengalamatan si switch tersebut. Jadi yang saya buat adalah IP address IP-nya si VLAN. Jadi 192.168.10.6. Saya buat titik 6 karena di situ kosong, IP-nya kosong. Jadi /24 untuk netmax-nya. Jadi itu harus dibuat /24 di belakangnya. Tergantung netmax-nya teman-teman ya. Jadi kita coba lihat apakah sudah terbuat dengan baik dengan komen Shoran. Jadi IP address-nya sudah terbuat di VLAN 10 dengan baik dan benar. Selanjutnya kita buat IP root. IP root itu adalah jalur atau routing yang kita arahkan ke internet. Jadi IP root itu ke internet yaitu 0.0.0.0/0. Jadi itu adalah
internet kemanapun dia, maka lewatnya adalah gateway dari si root tersebut, switch tersebut. Jadi kita buatnya IP gateway-nya adalah 192.168.10.254 adalah IP gateway dari VLAN 10 atau network 10 gitu. Coba kita lihat hasilnya apakah terbuat dengan baik dan benar. IP root sudah terbuat 0.0.0. Ini harus di luarnya VLAN 10 ya guys. Jadi tadi kita udah masuk VLAN 10, kita harus keluar dulu, exit dulu, baru buat IP rootnya. Yang terakhir selanjutnya adalah VLAN access, karena ini bukan terakhir, ada poin ke-6 yaitu adalah VLAN trunking. Jadi untuk yang VLAN kelima, tutorial kelima adalah VLAN access. Jadi kita buat port itu VLAN berapa. Jadi yang pertama adalah port yang ke-13. Port 13 ini saya buat VLAN 18. Jadi dua port saya coba atau kita tes bareng-bareng ya guys. Untuk VLAN 18 itu saya buat di port 13. Lalu untuk port 14 dengan komen INT 1/1/14 itu artinya kita masuk ke port 14, kita buatin VLAN akses di port tersebut dengan VLAN akses 20 yang kita sudah buat sebelumnya. Yang ke-6 itu kita buat VLAN trunking. Jadi VLAN trunking itu adalah VLAN utama, source-nya itu VLAN utama yang kita sebelumnya sudah sempat buat ya guys, VLAN trunking. Dan untuk VLAN trunking ini kita config-kan yaitu VLAN trunk native 1 dan VLAN trunk allow all. Jadi ini kita coba login lagi, kita masuk lagi dengan user admin dan password, lalu kita masuk ke si port dimana kita akan buat VLAN trunking, yaitu yang saya buat sekarang adalah VLAN trunking di port 1. Jadi kita masuk config dulu, kita masuk ke config, lalu kita masuk ke port yang akan kita buat, yaitu port 1 dengan command INT interface, artinya 1/1/1, yaitu kita masuk ke interface 1. Jadi di interface 1 ini kita buat VLAN trunking native 1, dan komen yang kedua itu adalah VLAN trunking allowed all. Allowed all itu artinya semua VLAN yang ada di interface 1 akan diizinkan masuk semuanya. Dan kita langsung coba untuk ke port trunkingnya. Port trunking di situ adalah port 1 atau interface 1. Kita coba langsung ke device, ke switch dengan kabelan yang langsung ke router utama. Router utama nyambung dengan port 1, interface 1. Kita coba ping ke IP lokal. Jadi kita coba ping dulu CMD dan di komen kita buatin ping ke IP lokal. Jadi jika IP lokal sudah selesai, sudah bisa ngeping, jadi kita coba untuk ke port selanjutnya, yaitu port 13. Kita port 13 yang kita buat tadi adalah VLAN 18. Kita konekkan antara port 13 tersebut ke laptop kita. Jadi ini sudah connect dari laptop ke switch. Sekarang kita tunggu apakah dia betul mendapatkan IP 18, segmen 18. Ini masih ngecek, identifying, dan sekarang sudah dapat IP. Lalu kita cek ini beneran port 18. Jadi berarti VLAN yang kita buat itu udah berjalan dengan baik dan benar. Jadi ini sudah mendapatkan VLAN 18. Oke, selanjutnya kita coba ke interface 14. Kita cabut yang 13.
kita langsung sambungkan ke port 14. Port 14 ini yang kita setting tadi adalah VLAN 20 ya guys. VLAN 20 apakah sudah berjalan dengan lancar dengan port 14? Kita coba, masih identifying. Jadi ini kalau sudah benar caranya, maka dia akan mendapatkan VLAN 20 IP 20 yaitu 198.16.20.9. Jadi sudah berhasil ya guys. Jadi semua config yang kita buat tadi VLAN 18 maupun VLAN 20 sudah selesai. Lalu yang terakhir kita tes untuk memutus hubungan antara USB Type-C dengan LAN. Jadi kita langsung connect ke LAN dengan IP-nya. Tapi untuk portnya kita sekarang menggunakan port 22, port SSH. Kita coba masuk ke switch, itu berhasil. 10.6 udah masuk. Jadi ini kita coba masukin password yang sudah kita buat tadi. Jadi kita sudah bisa lepas untuk LAN-nya. Kita bisa langsung connect ke switch dengan jaringan. Ini udah terkonek dengan jaringan dengan IP yang kita sudah buat tadi, dan tentunya dengan config yang sudah kita buat tadi. Tapi jangan lupa disimpan ya guys dengan mengetikkan WRMem, write memory. Terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial yang saya buatkan mengenai bagaimana caranya setting switch Aruba 6024 port PoE. Terima kasih, semoga video saya membantu teman-teman semua. Terima kasih ya guys, jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya.